Jadi bagi aku Coach Nova memang bijak memikirkan taktikal bertahan dan counter attack. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda yang mereka ini capek. Lari naik atas, kemudian turun ke bawah, defend, naik balik atas. Okey, dan itulah dia hasil daripada latihan Coach Nova yang boleh dikatakan separa militer lebih kurang macam tu lah guys ya. Latihannya memang keras. Inilah sesuatu perkara yang begitu menarik ya untuk kita lihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini. Mereka telah melakukan satu perubahan yang cukup besar pada kekuatan dan juga dari segi momentum timnas Indonesia itu sendiri. Sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, di sini yang saya nampak ya, perubahan demi perubahan yang telah berlaku terhadap pencapaian timnas Indonesia. Hasil Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai bantai Yaman. Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Zahabi Goli pada menit ke-15, Fadli Alberto 24, Evandra Florasta 86, dan 89. Sementara gol Yaman berhasil dicetak oleh Mohamed Wahib Al-Garash melalui tendangan penalti pada menit ke-52. Dengan hasil ini, Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Walaupun masih menyisakan satu pertandingan lagi, tetapi skuad Garuda Asia dipastikan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025, meski masih menunggu keluar sebagai juara grup atau runner-up. Timnas U17 Indonesia dalam laga ini tampil cukup bagus, karena mereka langsung melakukan serangan ke pertahanan Yaman sejak awal. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan menguasai bola dengan apik hingga memasuki menit ke-8. Bahkan pada menit ke-9, skuad Garuda Asia sebenarnya berhasil mencetak gol melalui Mirza Fijatullah. Akan tetapi, umpan dari Daniel Alfredo yang ditendang langsung ke arah gawang oleh Mirza itu dianulir oleh wasit, karena Mirza sudah terjebak offside. Setelah gagal menjadi gol, para pemain Timnas U17 Indonesia terus menekan pertahanan Yaman, bahkan mereka tak mengendor sama sekali. Tim asuhan Nova Arianto terus menekan, hingga akhirnya Timnas U17 Indonesia keluar dari kebuntuan. Tim Merah Putih sukses mencetak gol pada menit ke-15 melalui Zahabi Goli setelah bek Yaman Ahmed Abdo Al-Jledi gagal melakukan antisipasi. Ahmed Abdo Al-Jledi mencoba menyundul bola dari Fadli Alberto, tetapi bolanya justru jatuh di sisi kirinya, sehingga langsung dikuasai oleh Goli yang ada di depannya. Untuk itu, Zahabi Goli langsung mengontrol bola dan melakukan tendangan keras ke arah gawang. Tendangan Goli memang sempat membentur gawang, tetapi bola langsung jatuh ke dalam gawang, sehingga menjadi gol. Tak lama setelah itu, Timnas U17 Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-24 melalui Fadli Alberto. Gol sukses dicetak Alberto setelah ia memanfaatkan bola tendangan yang diarahkan Zahabi Goli ke arah gawang. Tetapi, bola itu langsung disundul Alberto, sehingga menjadi gol dan Timnas U17 Indonesia memimpin 2-0 pada menit ke-24. Tertinggal membuat Yaman berusaha untuk bangkit dan terus menekan pertahanan Timnas U17 Indonesia. Akan tetapi, serangan dari menit ke-36 hingga memasuki menit ke-41 tak berbuah manis, karena skuad Garuda Asia masih tampil solid menjaga pertahanan. Untuk itu, skuad Garuda Asia tetap memimpin babak pertama, karena hingga tambahan waktu 3 menit tak ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua,
Yaman langsung bermain menekan pertahanan timnas U17 Indonesia. Tim Merah Putih langsung digempur serangan para pemain Yaman hingga memasuki menit ke-50. Situasi ini membuat beberapa pemain belakang skuad Garuda Asia terlihat tegang, sehingga kesalahan tak perlu pun terjadi dalam laga ini. Pada menit ke-51, Putu Panji melakukan kesalahan saat mencoba menjaga penyang Yaman, tetapi ia justru terjatuh, sehingga membuat pemain lawan terjatuh di kotak penalti. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Panji berada di luar kotak penalti, tetapi tidak adanya video asisten referee membuat wasit menunjuk titik putih, sehingga Yaman dihadiahi tendangan penalti.